Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Pak Ibrahim. Kalau melihat tadi, ya sekarang kan memang janji-janji aja dulu. Nanti kalau sudah terpilih baru terlihat realnya seperti apa, kerja nyatanya seperti apa. Jadi biar saya jelaskan sedikit. Visi perubahan ini itu memang bermula dari harus ada perubahan pola pikir itu. Perubahan pola pikir. Bagaimana kita memahami bangsa kita, bagaimana memahami tujuan kita bernegara, bagaimana memahami berbagai macam ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan segala macam. Semua itu harus dimulai dari perubahan pola pikir. Nah, Mas Anies itu kan punya keinginan bagaimana di periode kepemimpinan beliau kalau menjadi presiden itu akan menghadirkan satu kemakmuran bagi Indonesia. Ya itu kan janji kan, Pak? Iya, tapi itu harus dimulai dari merubah pola pikir. Tidak bisa kemakmuran itu disimsalabimkan tanpa keterlibatan masyarakat untuk berbuat. Ya. Nah karena itu mereka harus mengubah mindsetnya. Mindset harus diubah. Pola pikir kita harus semua diubah. paslon juga menggagas itu juga kan? Iya, tetapi kita memasukkan itu sebagai bagian dari fase awal dari visi perubahan. Karena itu kita akan melakukan evaluasi secara sangat mendasar terhadap nanti mulai dari bagaimana sistem pendidikan kita ditata ulang, bagaimana kita punya manajemen pemerintahan dievaluasi secara ulang. Apakah soal mindset antara Anies dan Caimin itu juga perlu dirubah nggak? Anies tidak setuju IKN, Caimin masih setuju IKN, itu harus dirubah juga nggak kira-kira? Menurut Bang Viva tadi kan masih belum. Tidak ada perbedaan di masih belum quorum nih berdua nih. Nggak ada perbedaan di antara keduanya sebenarnya itu. Oke. Jadi keduanya setuju itu harus dievaluasi. Kata kuncinya di situ. Keduanya setuju akan dikaji. Nah, cuma diksinya berbeda. Diksinya yang berbeda. Tapi tujuannya sama saja. Sama saja. Jadi begini, dan itu bukan sesuatu yang asing. Semua undang-undang yang kita laksanakan itu selalu dievaluasi. Baik. Bukan sesuatu yang baru. Baik. Kemudian pada level implementasi pelaksanaannya tentu saja kan nanti ada kendala-kendala, ada hal-hal ini. Nanti semua itu harus dievaluasi. Harus ada evaluasi. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang nampaknya kalau dari sisi Mas Ipang ini sindir menyindir ini seperti apa? Apakah memang masyarakat lebih ngena politik entertainnya atau memang ternyata politik gagasannya yang kena nih di masyarakat? Iya, pertama politik saling sindir ya Mbak. Pertama menurut saya ini kan atmosfer politik yang mulai panas. Artinya sebelum turun ke gelanggang debat, sebelum masa kampanye, ini kan masa kampanye. Karena data survei Voxpol itu juga menunjukkan undecided yang angkanya 9,6% itu salah satunya adalah menunggu masa kampanye hari ini, mendengar gagasan, pikiran, visi misi, program, kompetensi dan kapasitas. Yang kedua adalah mereka juga menunggu masa debat. Itu yang kemudian mereka dari undecided bisa nanti strong voters. Atau kemudian menjatuhkan preferensi politik siapa calon presiden yang akan mereka pilih. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat dari politik saling sindir ini, menurut saya ini positif sebetulnya. Kenapa positif? Karena positif begini, kalau kita nggak ada politik saling sindir, tidak ada evaluasi, tidak ada kritik, tidak ada adu gagasan, termasuk adu data, itu justru pemilu kita lapangannya nggak ada asiknya gitu kan, nggak menarik justru. Makanya, tapi yang saya sangat sayangkan kan adalah misalnya ketika Anies menyentil kalau ada gagasan kenapa harus joget, itu kan menyerang betul. Sebenarnya nggak perlu. Meskipun ya artinya nggak menyerang siapapun kok. Kan? Ya artinya kalaupun seperti itu kan misalnya bahasa yang menarik, misalnya ada gagasan berjoget ya nggak apa-apa juga, kan itu lebih halus. Jadi silakan gagasan tetap atau bergagasan dengan joget kan nggak masalah juga. Tapi yang ketiga adalah dari hasil Voxpol kemarin pemilih rasional kita itu angkanya 62%. Nah, kalau kita breakdown ternyata di situ adalah pengalaman dan kinerja itu angkanya
32%. Kemudian visi, misi, dan program itu angkanya 11%. Gimiknya? Nah, kemudian soal kompetensi dan kapasitas 4%. Dari data itu sebenarnya yang kelihatan memang sejauh ini belum kita kelihatan itu adalah narasi, artinya lebih banyak memang gimmick. Dibanding isu kampanyenya isinya belum kelihatan. Ke siapa ini, Bang? Hampir sebenarnya hampir semua calon presiden kita itu konteks bahwa gimmicknya memang masih banyak sih. Tapi memang kalau kita mencermati, Pak Anies merasa dia lebih banyak gagasan. Sementara Pak Prabowo mengatakan, oh kalau Gen Z milenial ini nggak bisa perang urat saraf, nggak bisa serius, nggak bisa yang berat-berat. Artinya gimmick, tapi juga kampanye dengan kampanye yang berisi gitu ya, yang ada isinya. Nah sekarang kan kampanye substantif dengan kampanye tanpa isi kan gitu. Nah pertarungan ini yang saya berharap memang ke depan, kalau memang mau gimmick sebenarnya nggak ada problem kan dengan gimmick, dengan yang ringan-ringan, tidak perlu perang urat saraf, kan itu juga menurunkan tensi politik. Nah cuma memang data memang kurang saya lihat hari ini. Misalnya begini Mas Arief, Mbak Rati, yang keempat poinnya begini. Kalau persoalan yang hari-hari sedang dihadapi oleh masyarakat, itu kan belum seolah terjawab persoalan itu. Padahal hal ini ditunggu-tunggu seorang pemimpin itu, Mbak Rati, kan adalah kemampuan dalam konteks mengatasi persoalan yang hari-hari mereka hadapi. Misalnya soal sembako yang mahal, soal lapangan pekerjaan, soal mahalnya pendidikan misalnya. Itu kan hampir relatif tidak terlihat. Jadi tidak terjawab dengan gimmick-gimmick. Nah itu memang nggak bisa dengan tanpa data, tanpa hal yang agak serius gitu. Tapi kalau kemudian kita berhenti untuk mendowngrade, meruntuhkan karakter, itu memang nggak boleh. Artinya black campaign itu nggak boleh. Tapi kalau kampanye negatif sebenarnya itu mesti harus dilakukan karena namanya isu ya, tentu harus dibangun isu apa. Yang kedua, irisan linkage programatik, program apa yang akan disampaikan. Kemudian personalisasi kandidatnya. Terhadap figur seperti apa mau ditampilkan. Nah, Pak Prabowo kan mencoba menampilkan figur yang agak santai, gemoy, kemudian humoris. Terlepas usia tidak mau lagi terlalu, misalkan dulu pernah Pak Prabowo sampai pukul-pukul meja gitu kan. Nah, ini kan mau sedang dibangun Gen Z milenial yang agak santai kan begitu. Nah, sementara Pak Anies juga terlalu percaya dengan adu gagasan dan dengan pikiran dengan kekuatan debatnya. Mana, politik entertain atau gagasannya itu di mata masyarakat? Kalau kita lihat misalnya baby boomers atau Gen Z atau Gen X atau milenial itu beda-beda, ceruk segmennya beda-beda memang. Nggak bisa dipukul rata. Saya spesifikkan kalau gitu. Kalau misalnya Gen Z milenial memang kadang preferensi politiknya mereka juga pemilih rasional, tapi memang kadang-kadang butuh juga hal-hal yang agak berbau-bau gimmick. Tapi tidak semua juga pemilih Gen Z milenial. Kalau Anies sampai menyindir soal joget-joget itu, artinya Anies nggak butuh Gen Z dan milenial dong kalau kayak gitu berarti. Nah sebenarnya kan ini yang kita menarik, kalau nggak ada gimmick, nggak ada juga nggak menurut saya nggak laku juga sih. Karena makanya kan Caimin sebenarnya dengan kain sarung yang di itu kan juga sebenarnya gimmick. Nah cuma kan ini mana yang gimmicknya yang laku, mana yang tidak laku di pasaran kan itu. Ini kan soal jualan. Karena dalam konteks ini kan Pilpres ini kan soal bagaimana memenangkan sentimen, memenangkan isu, memenangkan program agar memenangkan hati rakyat kan begitu. Nah sejauh mana kemampuan itu harus dilakukan. Nah persoalannya hari ini adalah tidak seimbang, saya lihat tidak seimbang, sehingga yang kita harapkan ditunggu-tunggu di masa kampanye ini adalah ada pikiran, ada gagasan, ada program, justru nggak kesampai karena terjebak DNA-nya dominan signifikan lebih ke gimmicknya, itu juga bahaya, nggak bagus gitu. Saya minta tanggapan Bang Viva sama Yoga Mauladi, tapi di segmen berikutnya Bang Viva kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.